Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah farmakologi. Kali ini saya akan membahas mengenai farmakologi. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zara Safariza dengan NIM 21334154 dari Prodi D3 Keperawatan. Apa itu farmakodinamik? Farmakodinamik mempelajari efek obat dalam terhadap fisiologi dan biokimia seluler dan mekanisme kerja obat yang artinya pengaruh obat terhadap tubuh manusia. Ketika obat mencapai obat kerjanya akan menghasilkan efek obat tersebut. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer atau sekunder atau kedua-duanya. Arti efek primer adalah efek yang diinginkan dan efek sekunder mungkin diinginkan atau tidak diinginkan. Contohnya pada obat difenhidramin. Efek primer dari obat tersebut ialah untuk mengatasi gejala alergi dan untuk efek sekundernya menyebabkan rasa kantuk. Pada efek sekunder ini tidak diinginkan jika sedang mengendarai mobil, tapi diinginkan pada saat tidur karena sedasi. Selanjutnya, fase farmakodinamik berhubungan dengan dan bagaimana obat itu sampai ke ikatan ke reseptornya dan memberikan efek. Efek itu berupa efek klinis atau efek toksik. Bagaimana sih obat bisa sampai ke reseptor atau mekanisme kerja obat? Yang pertama, di dalam reseptor ada pengantar sinyal biologis, lalu sinyal itu dikirim melalui sistem antaran dimulai dengan hormon yang terdapat di sel atau sitoplasma. Kebanyakan obat menyebabkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptor ini mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Interaksi dengan reseptor mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Interaksi sistem transport meningkatkan ketetapan membran, mempengaruhi enzim, dapat berupa aktivasi enzim, mempengaruhi biosintesis mikroorganisme, merupakan kerja dari golongan penisilin, mengganggu sintesis protein normal bakteri, yang merupakan kerja dari tetrasiklin. Selanjutnya, efek obat. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Untuk menimbulkan efek obat dibutuhkan suatu besaran proses. Efek yang ditimbulkan oleh suatu obat dalam organisme bergantung pada konsentrasi dan obat kerja. Maka pemberian dosis bergantung pada seseorang. Efek obat yang terjadi tentunya tergantung pada dosis atau takaran obat yang diberikan, lebih jelasnya konsentrasi obat pada tempat kerjanya. Apabila dosis ditingkatkan, apa yang terjadi? Di samping efek obat yang meningkat dengan meningkatnya dosis tersebut, maka efek samping dan efek toksiknya ikutan meningkat juga. Keamanan obat ditentukan dengan IP, indeks terapi. Makin besar IP berarti makin aman obat itu. Rumus IP adalah IP sama dengan LD50/ED50. Efek obat dalam tubuh ada dua, yaitu efek yang diharapkan atau efek terapeutik, yaitu efek di mana hasilnya itu bermanfaat. Yang kedua, efek yang tidak diharapkan, efek samping obat, dan efek toksik. Tempat kerja obat, yaitu organ, reseptor terbagi 4, yaitu ligand reseptor, G-protein reseptor, enzim lingkar reseptor, intraselular reseptor. Yang ketiga, sel, dan terakhir enzim. Molekul obat ada dua, antagonis dan agonis. Antagonis itu obat yang tidak menimbulkan efek. Ada dua, antagonis kompetitif, dua obat bersaingan untuk dapat berdekatan pada reseptor yang sama. Pada antagonis kompetitif, reversibel efek agonis dapat dengan meningkatkan dosis obat. Yang kedua, antagonis allosterik atau non-kompetitif. Antagonis meningkat reseptor bukan pada tingkatan reseptor agonis sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya berkurang. Anagonis molekul obat yang akan menimbulkan efek. Pada gambar di samping slide ini, maksudnya pada gambar ini obat agonis akan saling berikatan, sedangkan berbeda dengan obat antagonis tidak saling berikat. Berikan kunci dengan guna. Selanjutnya efek samping. Segala sesuatu khasiat yang tidak diinginkan atau tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis yang lanjut. Efek samping terutama di kurang spesifitas obat tersebut.
Dalam beberapa masalah kesehatan, efek samping mungkin menjadi dekat seperti diarrea diberikan sebelum tidur karena efek sampingnya yang merupakan. Tapi pada saat lain efek samping dapat siap. Teratogen, apa sih teratogen itu? Teratogen atau teratogenesis adalah proses yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena embrional disebabkan oleh faktor kemal eksternal sehingga menyebabkan terjadi sangat membahayakan bagi janin. Menurut kajian dan Trevor, salah satu contohnya adalah talidomid itu memiliki efek mempengaruhi perkembangan anggota ini hanya dengan waktu singkat. Ada kejadian di Jerman, perusahaan farmasi Jerman yang menyampaikan atas tragedi talidomid 50 tahun setelah obat untuk mengatasi mual pada pagi hari yang dimiliki bahannya pada tahun 1950-an dan awal 1960-an itu menyebabkan ribuan bayi lahir kecacatan yang parah. Selanjutnya efek toksik. Efek toksik ini efek yang merugikan yang tidak diinginkan dalam terapi dan timbul bila obat diberikan dosis yang dianjurkan. Efek toksik itu bisa berupa alergi, teratogenik, dan lain-lain. Untuk obat-obat mempunyai indeks terapeutik sempit seperti antibiotika, aminoglikosida, dan antikonvulsi. Batas terapeutik dipantau dan ketat jika kadar obat melebihi batas terapeutik. Maka efek toksik kemungkinan besar akan menjadi akibat dosis yang berlebih atau penumpukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.